Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia Ramadhani dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang KLT atau biasa kita sebut sebagai kromatografi lapis tipis. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu kromatografi. Nah, kromatografi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam suatu medium tertentu. Pada kromatografi ada dua komponen yang akan dipisahkan, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam adalah fase yang akan menahan komponen campuran, sedangkan fase gerak adalah fase yang akan melarutkan zat komponen dari campuran. Nah, contoh pada praktikum kita, fase diamnya adalah lempeng dan fase geraknya adalah eluen. Baik, sebelum itu kita perlu mengetahui maksud dan tujuan dari praktikum percobaan kromatografi lapis tipis. Nah, adapun maksudnya yaitu untuk mengetahui dan memahami identifikasi golongan senyawa kimia dari fraksi ekstrak menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Sedangkan tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui RF dan senyawa kimia dari fraksi ekstrak dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, alat. Nah, alat yang digunakan ada chamber, vial, pipa kapiler, pensil, oven, pinset, lampu UV 365 dan 254. Dan yang terakhir ada alat semprot. Mari simak video ini untuk mengetahui prosedur kerja dari percobaan ini. Pertama-tama dilakukan pemanasan lempeng KLT dengan suhu 105 derajat selama 30 menit. Kemudian diberi garis penotolan pada lempeng KLT menggunakan pensil dengan ukuran jarak 1 cm pada bagian bawah dan 0,5 cm pada bagian atas. Nah, lempeng KLT ini memiliki panjang ukuran 7 cm, sedangkan untuk lebarnya berukuran 1 cm untuk satu ekstrak. Selanjutnya disiapkan dua buah chamber. Chamber yang pertama dengan chamber yang kedua diisi dengan eluen yang tingkat kepolarannya berbeda. Nah, di sini saya menggunakan eluen N-heksan dengan eluen etil asetat. Kemudian dimasukkan potongan kertas saring yang panjangnya melebihi dari tinggi ukuran chamber, lalu ditutup. Kemudian ditunggu hingga eluen melewati batas dari penutup chamber. Langkah yang terakhir dilakukan penotolan dengan cara diambil lempeng KLT, kemudian diambil larutan yang telah dilarutkan dengan pelarut metanol yang ada di dalam vial. Kemudian dilakukan penotolan dengan menggunakan pipa kapiler. Ditotol di atas lempeng KLT, lalu dimasukkan ke dalam chamber. Ditunggu hingga lempeng KLT hingga batas pada chamber. Kemudian dimasukkan dalam sinar UV, amati lalu keluarkan. Semprot dengan menggunakan asam sulfat 10%, lalu dinginkan dan angin-anginkan. Setelah itu bakar, lalu amati noda yang terdapat pada lempeng KLT. Nah, untuk rumus menghitung RF dalam percobaan ini adalah RF sama dengan JTN per JTN, yang dimana JTN adalah jarak tempuh noda, sedangkan JTE adalah jarak tempuh eluen. Sedangkan untuk menghitung HRV-nya, rumusnya itu adalah HRV sama dengan RF dikali 100. RF didapat dari hasil perhitungan di atas.
Baik, sekian dari hasil penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.